Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam yang harus kita jaga, dan salah satu penjagaannya adalah dengan menambahkan lagi ilmu kita, lebih khusus ilmu akidah. Di antara hal yang harus kita yakini dalam akidah kita yaitu tentang surga dan neraka. Nanti dalam sebuah hadis disebutkan Allah Ta'ala Haqqu, ya Allah Allah Rob yang benar, bahwa Tuhan aku dan janjimu benar, walikau aku dan perjumpaan dengan engkau nanti adalah sebuah kebenaran, wajahnya Tuhan aku dan surga engkau adalah benar, wanaru aku dan neraka juga benar, wanabiuna aku dan para nabi juga benar, wanabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hak dan Muhammad SAW itu juga benar. Maka siapa yang punya keyakinan seperti itu, kata Rasulullah, pasti masuk surga. Baik, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ayat surat Muhammad ayat 15 masih melanjutkan tentang surga, tapi khusus pembahasan tentang sungai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalul jannati allati wu'idal muttaqun, permisalan perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, fiha anharum min ma'in ghairi asin, di dalamnya dijanjikan adanya sungai-sungai yang pertama dari air yang tidak berubah rasanya, dan toyo murni betul malih rasanya seger. Kemudian wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan sungai dari susu yang juga tidak berubah rasanya. Artinya susu yang enak terus. Susu ini pun dimundut kencing, diunduk sore dan kecut yang betul dilebok di kulkas. Ramilo ini buatan bentuknya kali terus susu. Kemudian, wa anharu min khamril ladzatil lisyaribin, dan sungai dari ciu yang enak untuk diminum, dan para pemabuk terhalang dari kenikmatan ini. Makanya orang beriman itu ketika di dunia itu dilarang sesuatu, maka nanti di surga akan diberi apa yang dilarang. Laki-laki dilarang pakai sutra, kok menikah pakai sutra, dia nanti tidak bisa memakai baju sutra. Dan perempuan boleh. Semata rugi laki-laki tidak boleh pakai emas, kok nekat nganggo emas, maka nanti di surga tidak diberikan hal-hal yang berbau emas. Termasuk mereka yang di dunia minum khamr, maka di surga dia akan dilarang, diharamkan sungai khamr. Kemudian wa anharu min asalin musaffa, dan sungai dari madu yang murni. Saat ini dengan yang hati-hati, madu itu oke sing palsu. Enggak bakul murni tapi faktanya boten. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pernah rencana damel atau ngadai madu terus kalau tempel sertifikat, sertifikat yang larang 2 juta. Nanti minimal mulai itu minimal itu dari 2 juta. Mau ngadai 1 ton madu, berarti per sertifikat per kilonya itu harga modalnya bertambah 2.000, tergantung per kilonya minat. Per kilonya saya ketahui, jadi saya keturun modalnya. Dan kadang kita itu seneng madu yang murah, padahal yang murah kadang yo murahan gitu. Kalau nanti takut bangun susu segar itu, saya nggak merekomendasikan. Jadi dengan itu STMJ susu telur
madu jahe. Madu le kula jempol, kula tekon Mas. Iki tak bocor gane piro? Murah kok Pak iki 15.000. Kanggo pulaan asli sahabat semonten pun 45 deh. Tak botol orson 15.000. Mas opo rasa madu rasa. Makanya tak mangke boten bakalan kecil susu, boten bakalan kecil komer, boten bakalan kecil madu. Dulit ento, nyiduk ento, Pak Joko pengen ambil ento, jenenge kali. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim, dan kemudian di dalamnya mereka akan mendapatkan semua macam buah-buahan tanpa batas apapun. Dengan bayangkan nopo pengen nopo enten, dan mungkin pernah saya jelaskan itu nek Belandung dhuwur dengan kersake ini menduk dhewe Pak. Ora usah tekan dengan menek golek. Aku pengen kuwi menduk. Dari pangan marang ambil. Bayangke kaya ngene aku ngising barang boten Pak. Dan mereka boten enten pipis, boten enten pipis dados keringat, dados glegeten. Pada dengan mengenai usus itu dikejaki seret, iso dilewati itu dipakan terus nih boten dadi kotoran, mau kotoran padat mau cair tidak, keringat wangi, glegeten wangi. Makanya kalau jadi ratelak saja, menasih makan kok mulus sebenarnya telak. Ini tentunya ini dan akhirnya buat terbang. Atau glegeten kue rambut makan menaik putih. Kemudian kaman huwa khalidun finnar wa suquma'an hamima faqata'a mahum, dan hal ini sama dengan orang yang dikekalkan di neraka jahanam. Artinya orang yang surga itu kekal, dan di neraka juga akan dikekalkan. Dan ini ayat harus dijelaskan dengan ayat yang lain. Nanti ada kebiasaan orang mabuk masuk rokok berarti kekal. Maksudnya itu pemahaman orang Khawarij. Betul ya. Dan terus yang kekal di neraka, saya ulang-ulang selalu biar dengan gak lupa 3 orang kafir, orang musyrik, sama orang munafik. Adapun orang Islam yang melakukan dosa, dia sudah bertobat di dunia sudah selesai, gak akan bertanggung jawab di akhirat. Tapi kok lali tobat, oke mendem mati pas mendem, tadi kan terus bertobat. Nah itu nanti di akhirat mungkin bisa juga selesai karena dapat syafaat dari orang solih. Orang solih sebenarnya mungkin putrani, mungkin sederek itu kakek terus, atau dapat syafaat dari Nabi senajan dunia nakal tapi hatinya api, mungkin ini nulung wong orang tahu ngapusi wong, terus dikasih syafaat dari Nabi, atau mungkin dapat syafaat dari Allah yang terakhir urutan kemarin itu. Dan kok niku yo boten, maka dia harus dibakar dulu neraka. Tapi nanti tetap dikeluarkan. Pas keluar itu ada pertemuan-pertemuan yang lalu dimasukkan ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Jadi pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin tidak kekal di neraka, kecuali dosa besarnya adalah kesyirikan dan kemunafikan. Tapi nek zina moli-moli ulah itu yang tetap terbuka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, orang Khawarij itu mengkafirkan para pelaku dosa besar, bahkan mengekalkan mereka di neraka. Makanya nanti dalam amar ma'ruf nahi munkar itu ada sebagian kaum muslimin itu niatnya apik sebenarnya, baik sebenarnya, pengen menegakkan nahi munkar, mencegah dari kemungkaran, tapi semangatnya yang keliru. Ayo mendem, ayo diberobyok. Kok jadi kadang sing apik orang kuwi wae sama ini udah pokok kafir. Nah, ada bahasa-bahasa seperti itu, maka itu ghulu fikih, berlebih-lebihan dalam agama. Makanya Bapak Ibu dalam Allah ini harus hati-hati.
Kemudian di sini disebutkan orang-orang yang di surga kekal itu juga kondisi kekalnya akan sama dengan orang-orang kafir yang mereka kekal di neraka jahanam dan diberi minum dengan air yang mendidih sampai ususnya berodol. Makanya nanti tema surga tidak rampung, kita lanjutkan tema neraka. Kita akan bahas usus berodol di koyo ngopo. Makanya baik-baik dirahmati Allah, tujuan dari kita bahas surga dan neraka agar kita itu punya pandangan, punya informasi yang komprehensif, yang komplit, sehingga dengan itu naik sholat itu semangat, naik ibadah itu semangat. Aku sholat sing arep surga ini. Dewa Pak Imam membacakan itu ayat tentang surga, sehingga ketika dengan mendengar ayat-ayat itu dalam sholat itu asal dengan firman terus dengan Allahumma inni as'aluka jannah. Boleh di tengah sholat dengan ketika mendengar seorang imam membaca ayat-ayat surga dengan meminta surga. Allahumma inni as'aluka jannah sambil mendengarkan dengan doa itu boleh. Kok imam membaca ayat neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar, boleh dalam fikih itu boleh. Hanya berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Refleks kita ketika mendengar ayat surga neraka itu yang saya harapkan. Dengan langsung bayangin, kayak tahu jelas ini surga ini neraka ini. Dan berbeda dengan Allah tadi 4 rasa. Ada juga 4 nama. Terus sungai kehidupan pun Nahrul Hayat. Terus Rasulullah pun saat ini jenenge. Nabi SAW bersabda wa idza arba'atu anharin, dan di sana aku melihat ada 4 sungai, nahroni batinani wa nahroni dohironi. 2-nya masuk ke surga kalian, 2-nya melintas di luar. Tetapi dia masuk lebih dari nanti yang sani. Pokoknya mungkin ada surga enten kali klepek niku sing mlebet surga jenengan. Sing kali ten jowo. Terus dengan mengke ada ciplon ten jero enten jowo enten. Nah, fakultu mahadani Jibril, aku bertanya, itu apa wahai Jibril? Qala wa ammal batinani fanahroni fil jannah. Sing mlebu jero surga kuwi mau sungai di ya, adapun yang di dalam itu nanti mengalir ke dalam surga. Wa amad dohironi fanil wal fural. Nah yang di luar ini adalah dikasih nama seperti nama sungai di dunia, yaitu sungai Nil dan Furat itu Efrat. Efrat itu yang melintas di Irak itu. Dan termasuk nubuat Nabi SAW, kiamat tidak akan terjadi sampai Efrat itu kering. Begitu kering, nanti emas-emas di situ itu kelihatan. Efrat itu gede. Dan hari ini enten tower dan mereka itu kados enten pengawan itu, enten menara itu. Nah itu kan mungkin untuk melihat ketinggiannya. Efrat, Nil, Tiberias itu semuanya mulai susut. Jadi sebenarnya fenomenanya OTW menuju sana, menuju nomor kiamat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan tentang nama-nama itu, nama-nama yang lain yang bersabda Sayhanu wa Jayhanu wal Furat wal Nil kullun min anharil jannah. Yang pertama namanya Sihan, yang kedua namanya Jihan, yang ketiga namanya Efrat, yang keempat namanya Nil. Itulah nama-nama sungai surga. Nah kalau kembali ke hadis yang depan tadi, yang Nil sama Efrat itu di luar surga jenengan, yang Sihan sama Jihan itu di dalam surga jenengan. Lah sing rasa madu, rasa susu, rasa iki kuwi sing ndi Mas boten ngertos. Pokoke nek ngomongke barang kowe harus pakai dalil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis-hadis
serupa itu banyak yang menyebutkan tentang namanya ifrat, nil, jihad. Hadis Imam Ahmad nomor 7535, kemudian hadis Abu Ya'la nomor 5921 juga sama. Dan semua itu Nabi SAW lihat ketika beliau Isra Mi'raj. Hadatsana Muhammad Al-Musanna telah menceritakan kami, Muhammad bin Al-Musanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Adi dari Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Malik bin Sa'sa'ah, seorang laki-laki dari kaumnya. Nabi SAW bersabda, bainama ana indal bait bainan naib wal yaqdhan, ketika aku berada di dekat Ka'bah dalam keadaan antara tidur dan terjaga, atau tidur dan terjaga, sari buatkan nawan iya. Insami itu qailan yaqul, aku mendengar seorang berkata, ahadus salasati baina rajulain, salah satu dari tiga di antara dua orang. Terus ada tiga orang, maka salah satunya berkata, fa'utitu fantuliqo bi fa'utitu bi tasni min dhahabin fiha min ma'in zamzam fasyuriha sadri ila kada wa kada. Kemudian mereka mendatangi aku dan aku dibawa pergi, lalu didatangkan kepadaku sebuah bejana emas berisi air zam-zam, lalu dadaku dibelah sampai bagian tertentu. Kemudian Qatadah berkata, faqultu lilladzi ma'iya ma yakni qala ila asfali batni. Maka aku bertanya kepada orang yang bersamaku, apa maksudnya ini? Ia menjawab, sampai bagian bawah perut, yaitu belah itu dengan miswar. Fakhruj qalbi, dikeluarkan isi hatiku. Faghusila bima zamzam, dicuci dengan air zamzam. Summa uida makanah, dikembalikan ke tempatnya. Summa khusiya imanan hikmah, diisi dengan keimanan dan hikmah. Summa utitu bidabatin abyadu yuqalu lahu al-buraq, kemudian didatangkan kepadaku seekor hewan berwarna putih yang disebut dengan buraq. Jadi di sini tidak disebut hewannya. Dikatakan fauqal himar wa dunal baghal, dia lebih besar daripada keledai tapi lebih kecil daripada baghal. Terus saya sing ngomong itu jaran itu kleru. Kemudian yaqau khatwuhu inda aqsa tarfihi, dan ketika hewan itu melangkah jangkah, maka jangkahannya itu sejauh mata memandang, sak jangkaan itu atuh biangan. Wa humiltu alaihi tsumma talaqna, lalu aku dinaikkan di atasnya, kemudian kami berangkat hatta ataina sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Padahal bumi sampai ke langit dunia itu 500 tahun perjalanan. Fastaftaha Jibril sallallahu alaihi wasallam, nanti dalam riwayat yang lain alaihi salam, maka Jibril meminta izin untuk masuk. Dan setiap langit itu ada pintunya, setiap pintu ada yang menjaga. Nanti dalam bab ruh, orang baik, orang muslim yang beriman, yang tidak muslim, tidak kafir, maka dia ruhnya akan dinaikkan ke langit 1, 2, 3 sampai 7. Begitu sampai 7, Allah perintahkan untuk dikembalikan ke jasadnya di bumi. Kalau ruh orang jelek mau masuk ke langit pertama aja enggak boleh, lalu dikeplekkan lagi ke bumi. Nah, ini Nabi Muhammad sampai di pintu langit pertama minta izin dan dibukakan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faqila man hada, karena yang bawa Jibril dibukakan. Nah, malaikat di situ bertanya, ini siapa? Ini menunjukkan malaikat itu tidak serba tahu dan juga tidak sok tahu. Kepo ini suaranya apa itu? Enggak. Malaikat tugasnya kalau di langit bertasbih, nek tugasnya mencabut nyawa, yang nyabut nyawa tok.
Mungkin enten nyangkut nyawa kok terus mampir bulan mungkin enten itu banyak menungso. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faqila man hada wa man ma'aka, maka ini siapa dan siapa yang bersamamu? Maka Jibril menjawab, aku Jibril, iki sing tak gawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila wa qad bu'itsa ilaihi, dikatakan kepadanya, apakah dia telah diutus? Kok tekan ini dia apa wis didhawuhi mriki? Kemudian Jibril menjawab, na'am, iya. Qala fa fataha, kemudian dibukakan untuk kami kata Nabi Muhammad, wa qala marhaban bi wala ni'mal maji'u ja'a. Para malaikat menjawab, selamat datang dan sungguh kedatanganmu adalah kedatangan yang baik. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'ataina ala Adam alaihi, di sini ayat hadisnya selalu nyebutnya sallallahu alaihi wasallam. Ada Jibril tadi sallallahu alaihi wasallam, Adam bin sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya ini. Nah, fa'ataina ala Adam sallallahu alaihi wasallam wasaqal hadis bi qissati. Kemudian kami bertemu dengan Adam sallallahu alaihi wasallam dan beliau melanjutkan hadis ini dengan kisahnya, wa dzakara annahu lam yafis sama'i tsaniyah Isa wa Yahya wa alaihi wassalam. Baru Isa, Yahya alaihi wassalam. Terus di langit satu ketemu dengan Adam. Hadis ini langsung meloncat di langit yang kedua. Di situ ketemu dengan Isa dan Yahya alaihi salam. Wa fis tsalis, dan di langit yang ketiga ketemu dengan Yusuf. Wa fil rabi', dan di langit yang keempat ketemu dengan Idris. Wa fil khamis, dan di langit yang kelima bertemu dengan Harun. Salatullah alaihi. Terus tadi ada sallallahu alaihi wasallam, ada alaihi salam, ada sallallahu alaihi. Ini salatullah alaihi. Terus memang faktanya dalilnya ini muatan, artinya nanti ketika mendengar ada orang yang mengucapkan seperti itu, dengan ampun kaget, salah, sesat kayak lebih. Kalau memang dia berdasarkan dalil tidak apa-apa. Kemudian sumantola kau hatta indahaina ila sama isadis, naik lagi sampai ke langit yang keenam. Fa'ataitu ala Musa alaihi salam. Di sana ketemu dengan Musa alaihi salam. Wassalamtu alaihi faqala marhaban bil akhi sholih wan nabi sholih. Kemudian aku ucapkan salam, lalu dia menjawab, selamat datang wahai saudara yang sholih, nabi yang sholih. Walamma jawastuhu baka, ketika aku melewatinya dia pun menangis. Lalu dia mayukika, lalu ada suara yang bertanya kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Qala rabbi hadza ghulamun ba'athahu ba'di yadkhulu min ummatihi jannah aktsaru mimma yadkhulu min ummati. Jadi seorang nabi ini sosok cemburu, tapi cemburu yang baik, tapi tidak berbuat yang aneh-aneh. Apa kecemburuan Nabi Adam? Ketika Nabi Muhammad melewati beliau nangis. Setelah mengucapkan salam dan menjawab selamat datang Nabi yang sholih, kemudian disebutkan lagi saudaraku yang sholih, saudaranya Nabi Musa. Melewati Nabi Musa. Nanti dalam Alkitab itu dikatakan di Perjanjian Lama akan datang Nabi setelahmu dari saudaramu. Dari saudaramu situ, Musa itu Bani Israel. Dan dari sisi Nabi Ibrahim lahir Ishak sama Ismail. Nah dari Ishak singkat cerita lahirlah Bani Israel. Dari Ismail lahirlah orang Arab yang nanti keluar Nabi Muhammad. Nah sehingga Nabi Muhammad itu bukan orang Yahudi, tapi masih punya garis persaudaraan ketemu di Nabi Ibrahim. Makanya nanti orang Nasrani itu ketika ditanya tentang ayat itu, kitab Ulangan pasal 18 ayat 18, mereka menjawab itu yang dimaksud adalah Isa atau Yesus, bukan Muhammad.
Dan jelas itu Muhammad. Kenapa? Karena yang sama dengan Musa itu ya cuma Muhammad. Sama dalam apa? Musa punya bapak, punya ibu, Muhammad juga. Musa melakukan pernikahan, Muhammad juga. Sedangkan Isa tidak. Musa meninggalnya normal, Muhammad juga. Isa diangkat ke langit. Dan masih banyak perbedaannya. Musa diterima kaumnya sampai hari ini. Orang Yahudi itu menyatakan imam mereka ya Nabi Musa, bukan Isa. Dan Nabi ikut orang Islam mengimani nabinya, rasulnya adalah Nabi Muhammad. Dan itu ayat cocok buat Nabi Muhammad. Makanya ini mengkonfirmasi ayat itu. Musa alaihissalam mengatakan selamat datang Nabi Solih, saudaraku yang solih. Begitu dilewati, Musa nangis. Ditanya, apa kowe nangis? Jawab Musa, ya Rabbu, ini orang hadal gulam ini bocah ini. Gulam ini bocah. Ba'asahu ba'di, datang setelahku. Artinya saya dulu yang datang dengan kau utus. Tapi yang terjadi apa? Yadkhulu min ummatihil jannah aksaru mimma yadkhulu min ummati. Umatnya yang masuk surga itu lebih banyak daripada umatku. Pada bahasanya umatku ini loh Yahudi gablek. Tapi umat ini Nabi ini wong Islam ini manut. Makanya ya nanti dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku nanti masuk surga kecuali yang enggak mau. Faman atau ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang manut masuk surga, sing dablek ora. Dablek piye Mas? Sekarang Nabi dawuh napa? Nabi dawuh sholat orang sholat ya dablek berarti. Nabi dawuh pakai jilbab orang ya dablek berarti. Maka setiap kedablekan itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Berarti jadi orang Islam ini angel. Ittaqullah mastata'tum, bertakwalah semampunya. Nek yang jalan mungkin kudu-kudungan to kan boten. Ya kan? Sing kudungan sing setri. Aku kudu belajar ilmu ekonomi syariah tentang jual beli saham, tentang reksadana, tentang asuransi syariah. Pertanyaan saya, jenengan dodolan saham apa boten? Jenengan ngurusi reksadana apa boten? Jenengan bermain asuransi apa boten? Ora usah dipelajari. Maka belajar itu boten dijadikan beban, jenengan fokus pada apa yang jenengan lakukan. Biar gak jadi orang Islam yang gablek tadi. Maka hanya kemarin itu kan Masjid Al-Qudus itu kalau ditanya biaya ibu yang keluarganya kerja di perbankan, apa hukumnya kerja di bank yang konven, apakah itu riba? Saya bilang ayat tentang babi, yang dibagi sama ayat riba, niku oke ayat riba. Nek saya dari kecil kita itu dikenal sing haram niku babi, riba atau dikenal niku haram. Padahal ayat tentang riba, tentang haramnya riba lebih banyak. Nek lebih banyak itu berarti pelarangannya lebih keras. Pun kajian mikir biasa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu dilewati summa intolaqa hatta intahaina ila samai sabiq, sampai ke langit yang ketujuh. Fa ataitu ala Ibrahim, di sana ketemu dengan Ibrahim alaihissalam, bapak moyangnya. Wa qala fil hadis wa haddatsana Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a arba'an anhar yakhruju min asliha nahrani dhahirani wa nahrani batinani. Nabi kemudian melihat ada 4 sungai yang mana 2 itu kelihatan di luar surga, yang 2 masuk ke dalam surga. Terus yang mana kita bahas surga itu bintang-bintang, dan dengan kita dikasih satu-satu. Nah, 2-nya ketok yang jowo, yang 2-nya masuk. Atau dengan naik double apa nih? Tower, toyon itu sering tahu. Pamsi mas.
niku sing tercoba ketok pipone ya mlebu ning omah-omah ngoten. Mirip ngoten niku lah kira-kira dadi analogi. Ning surga wonten omah-omah ngoten nggih. Bintang-bintang besar. Jadi nanti masuk di dalamnya. Fakultu ya Jibril mahadil anhar. Aku bertanya Jibril, ini apa ini sungai-sungai ini? Qala, kata Jibril, amman nahroni al-badinani fa nahroni fil jannah. Sing dua tadi masuk ke surga-surga. Wa amad dohironi fan masyaallah. Wa amad dohironi fanil wal furat. Nah yang kelihatan ini itu namanya sungai Nil dan Efrat. Summa rufi ali al-bait makmur, kemudian dinamakan kepada saya Baitul Makmur. Terus sak jenenge Ka'bah niku dhuwur niku langit ketujuh niku enten namanya Baitul Makmur. Nah, kalau Ka'bah itu buat manusia, Baitul Makmur niku buat malaikat. Nek Ka'bah niku Masjid Haram jenengan masuk keluar. Nek Baitul Makmur malaikat masuk boten keluar lagi. Fakultu ya Jibril mahada, itu apa wahai Jibril? Qala hadzal baitul ma'mur yadkhulu kulla yawmin sab'una alfan malakin idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhiru ma alaihi. Itu namanya Baitul Makmur, setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalamnya, dan ketika mereka keluar maka tidak akan pernah lagi ke dalamnya lagi. Jadi kalau kita haji umroh mereka terus keluar mungkin balik lagi. Nah ini malaikat nanti dalam riwayat yang lain masuk gak keluar, tapi dalam riwayat ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 238 dikatakan malaikat masuk setiap hari 70.000 dan kemudian mereka keluar tapi nggak masuk lagi. Ini menunjukkan malaikat itu banyak banget. Nanti dalam bab tentang orang mati, malaikat maut itu satu dep di atas kepalanya, nanti diiringi malaikat-malaikat yang lain itu banyak nek niku orang baik membawa kafan yang baik dari surga dan membawa parfum yang wangi dari surga. Nek itu orang jelek maka akan membawa kain yang jelek dan aroma yang jelek. Nek malaikat mautnya cuma satu. Makanya berbeda dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan, panjang. Poinnya kita sudah belajar sungai di surga itu sungai kehidupan Nahrul Hayat. Kemudian ada sungai 4 rasa, rasa susu, rasa madu, rasa khamar dan air murni yang semuanya enak, tidak berubah warnanya dan rasanya. Kemudian di dalam surga ada 2 sungai tadi namanya Sihan dan Jihan. Malah enten biaya namanya Jihan, sungai surga. Nanti ada juga yang dikasih nama Salsabila, itu unggul dan surga. Nah, kemudian yang di luar namanya Sungai Nil dan Sungai Efrat. Nah, yang dari Firdaus keluar terus nanti sampai mentok ujung itu, kemudian ujungnya itu telaga-telaga ini akan dipegang atau ditunggoni oleh para nabi dan rasul sambil menanti umat-umat mereka. Ada nabi yang disampaikan 2 orang, nabi umatnya Mungkali. Ada yang 1 orang, ada yang tidak punya umat. Dan jumlah nabi itu 124.000, jumlah rasul 313. Nanti ada riwayat yang lain 315. Yang kita wajib tahu cuma 25. Sehingga nanti telaga ini itu enten ribuan nabi dan rasul itu ngentosi. Nah, nabi jenengan niku melihat ada seorang rasul di para umat yang banyak. Beliau mengatakan, "Apa kuwi umatku?" Kata Jibril, "Enggak, itu Musa dan umatnya." Dijak lampah melih ketemu telaga sing banyak banget pandangannya itu orangnya di situ. Lah kuwi lagi umat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi sering ngendikan, "Ana faratukum alal haul." Kowe kabeh tak enteni niku.
Nah, nanti umat Islam pasti akan mengumpul di situ. Dan Nabi pernah ditanya oleh Bunda Aisyah, bagaimana jenengan bisa mengumpulkan kami, membedakan kami dari umat yang lain? Kata Nabi, kamu kayak kuda belang di tengah kuda hitam, mudah untuk dikumpulkan. Begitu sudah kumpul, ada yang diusir. Nabi pun goceki, jangan kau usir, tapi kata malaikat, anta la tadri ma ahda subadaka. Muhammad, kowe ora ngerti kelakuane wong iki seperti galang. Dia itu memodifikasi agama, dineko-neko aneh-aneh karo-karuan. Nah, itu yang diusir. Makanya dia gak salah ketika Nabi SAW mengatakan ada 73 golongan dalam umat Islam yang mana 72-nya akan masuk neraka, satunya yang selamat. Siapa itu? Kata Nabi, al-jamaah, yang berjamaah. Jamaah yang mana? Kata Nabi, ma'ana wa ashabi, yang aku dan bersama para sahabatku beragama. Artinya ketika jenengan ya dalam kondisi negara manapun, desa manapun, bahkan ormas manapun, kalau beragamanya sesuai dengan Nabi dan para sahabat, insya Allah itu terhitung jamaah. Dan terus gak harus ormas ini, mas ini. Nanti ada ormas tertentu yang mengatakan la islama ilal berjamaah. Ini perkataan Umar bin Khattab. Tidak ada Islam kecuali berjamaah. Pun benar nih. Wala jama'ata illa bil imamah. Gak ada jamaah kecuali ada imam. Wala imamata illa bil bai'ah. Gak ada imam kalau gak ada bai'ah. Bai'ah itu kepada siapa? Imamku. Nah, sekolah ya itu salah, gak kayak gitu. Nah, terus beragama berdasarkan apa yang Rasul dan para sahabat pegang. Pun ini kuncinya tadi. Makanya BPP dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk menambahkan keimanan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.